Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Juliana dengan NIM A501211046. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Di dalam video ini, saya bersama teman-teman saya akan memaparkan kembali terkait materi yaitu kawasan Asia Barat, di mana di sini kami mengambil 3 negara yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Palestina. Baik, langsung saja simak video berikut. Qatar adalah sebuah negara kaya yang terletak di semenanjung Arab Timur Tengah, Asia Barat. Negara Qatar dipimpin oleh seorang emir Qatar yaitu HH Tamim bin Hamad Al Thani sejak tahun 2013 hingga sekarang. Selanjutnya yaitu keadaan geografis Qatar. Secara geologis, Qatar yang memiliki luas wilayah 11.586 km ini berbatasan darat dengan Arab Saudi di sebelah selatannya, sedangkan sisi lainnya dibatasi oleh Teluk Persia. Jumlah penduduk Qatar adalah sebanyak 2.258.283 jiwa. Mayoritas penduduk Qatar beragama Islam yaitu sebanyak 77,5%. Bahasa resmi Qatar adalah bahasa Arab. Sistem pemerintahan Qatar berbentuk monarki absolut, yaitu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang disebut dengan emir, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh emir. Berdasarkan sistem pemerintahan monarki absolut Qatar, emir memiliki kekuasaan tertinggi atas semua keputusan politik. Ibu kota Qatar adalah kota Doha atau Ilmu Pengetahuan 2016. Selanjutnya yaitu letak demografis Qatar. Yang pertama itu dalam populasi penduduk. Jumlah keseluruhan penduduk negara Qatar sehingga tahun 2012 ialah seramai 1.951.591 orang. Pada tahun 2011 penduduk negara Qatar seramai 1.870.041 orang secara purata berlaku. Pertumbuhan penduduk sebanyak 4,93% setahun. Yang kedua yaitu kadar kelahiran dan kadar kematian di Qatar. Kadar kelahiran di Qatar pada tahun 2012 ialah sebanyak 10.033 kelahiran per 1.000 orang penduduk, manakala kadar kematian di negara Qatar pada tahun 2012 adalah 1,55 kematian per 1.000 orang penduduk. Yang ketiga yaitu kadar kematian bayi di Qatar dan kadar jangka hayat di Qatar. Kadar kematian bayi di Qatar pada tahun 2007 adalah sebanyak 7,7 kematian per 1.000 kelahiran bayi, kemudian menurun pada 7,3 pada tahun 2008 dan 7 kematian pada tahun 2009, sehingga tahun 2012 kadar kematian bayi meningkat kepada 6,8 kematian. Selanjutnya kumpulan etnik di Qatar. Di Qatar, mayoritas penduduknya adalah penduduk Arab, yaitu 40% penduduk Arab, India 18%, Pakistan 18%, Iranian 10%, dan lain-lain 14%. Yang terakhir yaitu bahasa, agama, dan kewarganegaraan. Bahasa resmi negara Qatar adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris kerap digunakan dalam rutin harian. Agama resmi bagi negara Qatar adalah Islam dan ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kewarganegaraan negara Qatar digelar sebagai Qatari, yaitu nilai kultural Qatar. Kebudayaan Qatar sangat terpengaruh oleh budaya Arab karena Qatar memang berasal dari Arab. Masyarakat Qatar sangat bangga untuk menunjukkan kekayaan budaya mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam acara pertunjukan budaya yang biasanya diadakan oleh beberapa organisasi seperti diantaranya Festival Garangau, Festival Qatar Komedi, Festival Halal Qatar, Festival Qatar Master, dan Festival Budaya Doha. Festival ini telah menjadi ikon dan tradisi tahunan rutin yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Qatar. Sosial Qatar. Masyarakat Qatar didasarkan atas nilai keadilan, kebajikan, kebebasan, persamaan, dan moral yang tinggi, serta keluarga adalah basis masyarakat. Dijelaskan dalam sebuah konstitusi kebijakan luar negeri, Qatar didasarkan atas prinsip penguatan perdamaian dan keamanan internasional, serta warga negara Qatar berkewajiban untuk membela negara Qatar.
Sistem pendidikan di Qatar yaitu cukup berkembang dengan baik dari tahun 1980 hingga sekarang. Pendidikan di Qatar dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pendidikan dasar yang meliputi pendidikan prasekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Sistem sekolah umum di Qatar yaitu 12 tahun terdiri dari 6 tahun siklus dasar, diikuti 3 tahun siklus sekunder, dan kemudian 3 tahun siklus lebih tinggi. Yang terakhir yaitu isu nasional dan global yang pernah atau sedang terjadi di negara Qatar. Isu nasional dalam bidang ideologi dan politik di Qatar. Qatar sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim Sunni menghadapi pertanyaan tentang bagaimana Islam harus membimbing struktur politik dan hukum negara. Yang kedua yaitu isu global dalam bidang sosial dan budaya di Qatar. Isu hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan, hak minoritas, dan perlindungan terhadap ekspresi budaya menjadi bagian penting dari agenda global. Yang ketiga yaitu isu nasional dalam bidang ekonomi di Qatar. Qatar sangat bergantung pada sektor energi, terutama produksi minyak dan gas alam. Yang keempat, isu nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan di Qatar. Kemitraan pertahanan regional. Qatar terlibat dalam kemitraan pertahanan regional termasuk dengan negara-negara Arab lainnya dan Amerika Serikat. Baik, saya di sini Siti Maslahatunida akan melanjutkan menjelaskan tentang negara Uni Emirat Arab. Secara kondisi geografis, negara Uni Emirat Arab terletak di Asia Barat Daya di sebelah timur Arab Semenanjung, perbatasan dengan utara dan barat laut oleh perairan Teluk Arab, dan di sebelah timur oleh Samudra Hindia. Negara ini juga berbatasan maritim dengan Indonesia, Qatar di barat laut. Sementara ada perbatasan darat dengan Arab Saudi di selatan dan barat dan dengan Kesultanan Oman di tenggara. Uni Emirat Arab terletak di antara garis lintang 22 dan 26,5 derajat ke utara. Kondisi demografis negara Uni Emirat Arab yaitu sangatlah beragam. Pada tahun 2021, jumlah penduduk ada 9,99 juta, tetapi hanya 13% saja yang merupakan asli penduduk Uni Emirat Arab. Yang lainnya hanyalah pendatang dari negara lain. Tingkat migrasi Uni Emirat Arab ada di angka 21,71%, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Di bawah hukum pemerintahan Uni Emirat Arab nomor 17, seorang ekspatriat atau pendatang dapat mengajukan diri untuk menjadi warga negara Uni Emirat Arab setelah tinggal menetap selama 20 tahun dan dengan catatan tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal dan harus fasih dalam bahasa Arab. Negara Uni Emirat Arab juga memiliki kebudayaan yang kaya dan sangatlah beragam, seperti pakaian tradisional yang digunakan oleh laki-laki yaitu jubah putih, dan yang digunakan oleh perempuan yaitu berupa gamis berwarna hitam. Masyarakat Uni Emirat Arab juga terkenal dengan masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan ramah tamah yang sangat tinggi. Mereka sangatlah senang ketika menerima tamu dengan cara yang hangat dan menawarkan kayak seperti makanan untuk disajikan ketika tamu itu datang. Seni dan musik yang ada di negara Uni Emirat Arab yaitu seperti tarian al-ayala, terus seni henna yang di tangan, terus musik bedoin. Selain itu, Uni Emirat Arab juga menjadi tuan rumah berbagai acara seni dan budaya tradisional. Negara Uni Emirat Arab juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masyarakat Arab lain di seluruh dunia. Pemerintah berdedikasi untuk mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam kesenian dan kebudayaan, termasuk melalui Yayasan Kebudayaan Abu Dhabi. Perubahan dalam kehidupan sosial juga mengalami perubahan dalam hal olahraga yang sekarang mulai dikenal di seluruh dunia, seperti olahraga balap unta. Sistem pendidikan di negara Uni Emirat Arab terkenal
dengan sistem yang baru, yaitu pada tahun 1952 ada beberapa sekolah formal. Pada 1960-an sampai 1970-an, program pembangunan sekolah memperluas dalam sistem pendidikan. Sekarang, pendidikan di tingkat dasar dan menengah bersifat universal. Pada tahun 2006 sampai 2007, sekitar 650.000 siswa terdaftar di 1.256 sekolah negeri dan swasta. Pada tahun akademik 2013 sampai 2014, sekitar 910.000 siswa terdaftar di 1.174 sekolah negeri dan swasta. Sistem pendidikan di negara Uni Emirat Arab yaitu pendidikan lanjutan umum, durasinya 3 tahun, umur 15 sampai 18 tahun. Pelajaran wajibnya yaitu sains, sosial, dan literasi, dan ada bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu pendidikan lanjutan agama, durasinya 3 tahun atau umur 15 tahun dengan literatur bahasa kebudayaan umum, geografi, secara pendidikan agama. Yaitu yang terakhir pendidikan lanjutan teknik. Ada 3 tipe pendidikan lanjutan teknik, yaitu teknikal, komersial, dan agri. Isu-isu yang ada di negara Uni Emirat Arab yaitu isu ideologi, isu perekonomian, dan isu politik, serta isu pertahanan dan keamanan. Isu ideologi yaitu mayoritas penduduk negara Uni Emirat Arab yaitu beragama Muslim atau Islam. Dan di negara Uni Emirat Arab menerapkan Islam yang moderat dan hukum syariah untuk menyelesaikan masalah seperti masalah perdata dan keluarga. Isu politik yang ada di Uni Emirat Arab yaitu memutuskan hubungan dengan Qatar, dan Uni Emirat Arab mendukung Israel. Padahal selama ini Uni Emirat Arab yaitu mendukung penuh negara Palestina. Isu perekonomian yang ada di negara Uni Emirat Arab yaitu yang pertama keseimbangan ekonomi regional, yaitu upaya menjaga keseimbangan ekonomi antara berbagai emirat. Yang kedua, perjanjian kemitraan ekonomi dengan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Meskipun Uni Emirat Arab memiliki ekonomi yang paling terdiversifikasi di antara negara-negara Teluk, ekonomi Uni Emirat Arab tetap sangat bergantung pada minyak. Yang keempat, ketergantungan pada minyak. Uni Emirat Arab menghadapi dampak fluktuasi harga minyak global dan berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor ini. Yang kelima, hubungan dagang internasional. Uni Emirat Arab berfokus pada pengembangan hubungan dagang internasional dan investasi di tengah tantangan proteksionisme global. Isu yang terakhir di negara Uni Emirat Arab yaitu isu pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu komitmen militer dan pertahanan. Uni Emirat Arab telah mengembangkan angkatan bersenjata yang kuat dan modern, memiliki angkatan udara, angkatan laut yang terlatih dengan baik. Uni Emirat Arab juga membeli peralatan militer canggih termasuk pesawat tempur dari Amerika Serikat. Yang kedua, keterlibatan dalam konflik regional. Uni Emirat Arab terlibat dalam konflik di Yaman sebagai bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran. Uni Emirat Arab juga memiliki peran dalam stabilitas di kawasan Teluk Persia dan memainkan peran penting dalam isu-isu keamanan regional. Berikutlah penjelasan mengenai negara Uni Emirat Arab.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.